Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam sedulur-sedulurku semuanya, para pecinta misteri dan sedulur-sedulur semua yang mendukung channel Padepokan Spiritual Singoliman bersama saya Wisanggeni atau Prabu Satmata. Kali ini video Paguyuban Spiritual Singoliman akan menjelaskan tentang kronologi di hutan larangan ya, di hutan larangan yang kemarin baru saja kita melakukan kegiatan di sana. Banyak sekali teman-teman yang mempertanyakan atau sedulur-sedulur semua yang menjadi penikmat misteri mempertanyakan kepada admin lalu admin memberitahukan kepada saya bahwasanya kenapa tidak dilanjutkan, dan begitu ya kan, penasaran kenapa tidak dilanjutkan, kenapa harus memutuskan untuk menyudahi penelusuran ketika itu, karena memang situasi yang memang sudah tidak terkendali di lokasi ya, ketika saya dan beberapa teman ya, ketika itu ada Mas Yogi, ada Mas Gebi, dan juga ada Mas Bengek channel ya. Baik, yang pertama adalah kenapa sih yang pertama begini, ketika tim mendatangi lokasi, tepatnya di daerah area sekitaran ya, karena memang saya tidak boleh menyebutkan nama desanya, jadi saya area seputaran Nganjuk sini saja ya. Jadi begini ya, ketika itu waktu datang saya menyuruh teman-teman untuk mencari tempat untuk kita nanti melakukan ritual pemanggilan, lalu saya membuka gerbang gaib di sana. Dan suasana sebetulnya masih tetap tenang ya, masih tetap tenang, terkendali, dan teman-teman masih terus bisa mengikuti saya menelusuri dari mulai ke timur sampai ke barat. Semua hampir semua di area hutan larangan itu saya masuki ya. Meskipun tidak semua, karena memang lokasi kita kemarin ya di hutan larangan ini sangat luas ya, sangat luas, dan saya sendiri dan beberapa teman-teman tidak begitu mengetahui dan seluk-beluk tempat itu. Jadi saya khawatirkan adalah nanti mungkin ada hewan liar atau mungkin ular dan lain sebagainya ya. Baik, saya lanjutkan ya, tadi masih ada beberapa gangguan teknis. Jadi ketika kita mendatangi lokasi, saya berkeliling kemana-mana hanya melihat beberapa eksistensi yang bagi saya belum begitu besar ya. Tapi memang di sana memang energinya sangat kuat sekali, karena memang itu adalah daerah hutan, dan memang jika kita melihat kasta mulai dari air, hutan, yang kedua hutan, yang ketiga adalah tempat-tempat umum. Nah, maka dari itu saya mendeteksi ada beberapa energi pusaka di tempat tersebut, bahkan sampai saya mendapatkan interaksi serangan ketika itu. Lalu saya memutuskan untuk tidak memanifestasikan pusaka tersebut, karena memang khodam penunggu di pusaka tersebut tidak ingin saya manifestasikan ya. Jika dulu memang saya sering mengambil paksa benda-benda seperti itu ya, benda-benda tersebut, karena memang dulunya memang saya tidak mengetahui bahwa efek dari ketika kita mengambil paksa benda-benda pusaka yang tidak mau dimanifestasikan akan membuat efek tempat tersebut menjadi kurang bagus ya. Yang jelas yoni atau kemampuan dari pusaka tersebut tidak bisa full 100% jika kita paksa, kecuali mereka memang ingin
diwujudkan atau dimanifestasikan, atau mungkin mereka para khodam jin ini yang menunggu menunggu pusaka tersebut memang ingin ikut orang yang dikehendakinya ya. Lalu kemudian ketika saya mencoba menelusuri atau mengeksplor tempat sisi yang sebelah timur, saya beserta teman-teman bersama Mas Yongki dan Mas Bengek, yang paling belakang ada Mas Gembi. Itu saya melihat sebuah perwujudan yang memadat ya, ada sesosok pocong ya yang memadat. Jaraknya ketika itu sangat jauh ya, sekisaran ada sekitar 200 meter atau 300 meteran ya. Ketika itu cukup jauh, bahkan ketika saya mengambil lilin lalu menuju ke tempat sosok pocong yang sedang memadat tadi, itu cukup lama ya, karena memang jaraknya sangat jauh. Bahkan ketika saya sorot menggunakan senter dari jarak jauh, itu tidak tertangkap. Tapi ketika saya memutuskan untuk lighting saya matikan, saya ajak teman-teman untuk mendekati sosok pocong tersebut dengan menggunakan lilin. Itu tertangkap oleh kamera. Kenapa harus menggunakan lilin ya? Mungkin jika ada dulu yang mempertanyakan hal tersebut ya, karena jika kita menggunakan senter atau lighting yang sangat terang ya, itu nanti justru akan membuat hilang perwujudan tersebut ya. Karena apa? Karena jelas sekali bangsa astral ini tidak menyukai adanya sinar lampu atau cahaya yang terang ya. Jadi kan tidak lucu kan jika bangsa-bangsa astral ini menyukai cahaya-cahaya yang terang, mungkin bisa ikut ke warung dan lain sebagainya, kan tidak lucu juga kan ya. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan lilin agar bisa menangkap secara utuh perwujudan yang sedang memadat di depan saya, di depan kamera ya. Lalu teman-teman sebetulnya sudah panik dan ada beberapa yang mulai menjaga jarak, menjauhi, artinya menjauhi, dan teman-teman tim bersiaga untuk mau lari lah. Cuman memang teman-teman sudah saya himbau dari awal bahwasanya jika terjadi sesuatu apapun yang terjadi di tempat tersebut ya, mengikuti saya eksplor kemana-mana, jangan sampai ada yang lari ya, karena apa? Karena sangat berbahaya sekali bahwasanya tempat-tempat yang kita tuju ini adalah tempat-tempat asing dalam artian tempat-tempat ini tidak pernah dijamah oleh manusia. Kita tidak pernah tahu, mungkin ada jurang atau mungkin ada tanaman-tanaman ranting yang mungkin runcing dan lain sebagainya, atau mungkin ada hewan-hewan liar. Kita tidak pernah tahu. Jadi saya benar-benar menghimbau kepada seluruh teman-teman tim untuk tidak lari ketika atau melihat sosok-sosok yang mau mewujud secara utuh ya. Nah, selama ini teman-teman belum pernah melihat sosok yang mewujud secara utuh seperti kemarin di hutan larangan ya. Benar-benar utuh dan sangat dekat teman-teman. Saya ajak untuk mendekat. Ketika saya melakukan saya kunci agar dia tidak bisa lepas, saya kunci. Lalu teman-teman saya ajak untuk mendatangi ke lokasi. Dan ketika sampai di lokasi, kami hanya berjarak mungkin tidak jauh, mungkin hanya setengah tangan ini ya, setengah meter ya, kira-kira setengah meter ya. Karena memang saya tidak menyuruh teman-teman ini untuk merecord ketika itu terlalu lama. Karena apa? Karena satu, jika kita terlalu dekat dengan mereka memiliki energi ya, yang bahwasanya jika teman-teman ini nanti teman-teman tim ya, khususnya teman-teman tim ini tidak terbiasa dengan mereka, yang menghadapi mereka ini bisa
bisa down ya, bisa down. Yang pertama yang pasti efeknya adalah kesurupan. Yang kedua adalah ketika teman-teman ini energi teman-teman ini berbenturan dengan energi astral ya, contohnya mual, terus pusing dan lain-lain. Jadi energi mereka ini membuat kita ini sangat-sangat tidak nyaman sekali, karena itu belum aroma atau bau mereka ini seperti sangat busuk sekali. Jadi sangat membuat kita itu sangat mual. Bahkan orang seperti saya bisa sangat mual sekali ketika menghadapi sosok pocong ya. Mungkin untuk yang lain, gendruwo, kuntilanak dan lain-lain, ini tidak sebusuk pocongan ya, karena memang ciri khas dari jin yang memiliki wujud seperti pocong ini memang baunya sangat busuk sekali. Dan saya sebetulnya sangat saya sebetulnya tidak terlalu kuat untuk menahan bau dari sosok pocong ini ya. Itu di semua tempat saya paling benci jika ada sosok pocong di tempat yang saya datangi. Karena apa? Karena baunya ini sangat luar biasa sekali ya, bau busuknya sangat luar biasa sekali. Nah, tapi karena beberapa teman-teman ketika saya tanya sudah tertangkap kamera apa belum, dan teman-teman masih belum puas karena memang pengambilan ke dalam kamera ini tidak begitu jelas. Akhirnya saya memutuskan untuk lebih mendekati sosok pocong ini lagi, dan saya mencoba untuk menghimpun energi. Karena ketika kita mendapati ada sebuah perwujudan pocong ya, yang mewujud seperti ini, memandat utuh, ini akan menghabiskan energi ya, Jadi saya ketika pertama teman-teman saya tanya sudah tertangkap kamera apa belum, dan teman-teman belum begitu maksimal mendapatkan gambar yang pas ya. Akhirnya saya putuskan untuk mengumpulkan energi, saya lebih dekatkan lagi agar kamera benar-benar bisa menangkap sosok tersebut ya. Nah, setelah itu sebetulnya teman-teman sudah mulai kolaps ya, sudah mulai semangat teman-teman ini sudah mulai agak goyah karena teman-teman sebetulnya sudah mengajak saya untuk balik, karena sudah terlalu dalam kita masuk dalam hutan. Pikir saya nanti rugi jika nanti kita hanya mendapatkan sosok pocong saja gitu loh. Akhirnya saya ajak teman-teman untuk coba melanggar larangan yang sedang berkembang di dalam masyarakat, bahwa di sana tidak boleh membakar terasi. Akhirnya saya ajak teman-teman untuk membakar terasi di tempat tersebut, dan akhirnya teman-teman ya sudah, kita lanjutkan, tidak apa-apa, karena memang kita sempat untuk istirahat dan kita sempat minum ngopi dan membakar ranting-ranting di sana ya, untuk penghangatan saja, karena memang suhu di sana juga cukup dingin. Jadi akhirnya teman-teman saya ajak untuk membakar terasi. Nah, ketika kita membakar terasi di tempat tersebut, itu sebetulnya kenapa saya selalu menoleh ke sisi belakang yang pojok, saya sudah merasakan kehadiran dari beberapa makhluk-makhluk astral yang ada di tempat tersebut ya. Saya sudah bisa merasakan, maka dari itu saya selalu menoleh ke belakang karena saya tidak ingin lengah, karena ketika saya lengah nanti pasti benteng yang sudah saya pasang ya, benteng yang sudah saya berikan kepada teman-teman ini nanti akan ikut lemah gitu loh. Ini nanti akan ikut lemah, dan jika nanti sudah kebobolan atau jebol, nanti saya yang akan repot ya. Saya akan repot juga karena efeknya bisa kesurupan dan lain sebagainya, karena memang tempatnya sangat luar biasa sekali di sana, di hutan larangan tersebut sangat luar biasa sekali. Lalu ketika terasi sudah saya bakar dengan Mas Bengek ya, bentar maaf. Ketika terasi sudah saya bakar dengan Mas Bengek,
Lantas Mas Benge menyarankan saya untuk melakukan pemanggilan lagi ya, pemanggilan bangsa-bangsa astral lagi. Akhirnya saya lakukan ritual pemanggilan dan hanya ada selang waktu kurang lebih 5 menit atau 10 menit itu sudah menghasilkan dan sudah ada perwujudan yang saya lihat dari awal. Jadi di pojok di sebelah sisi agak ke barat ini ada perwujudan sesosok kuntilanak yang sebetulnya sudah lama sekali mengamati saya dan teman-teman. Makanya saya celingak-celinguk menghadap ke belakang. Dan sebetulnya Mas Bege juga sudah merasakan bahwa di belakang Mas Bege ini kira-kira berjarak ada sekitar 200-300 meteran juga. Ini ada sesosok yang mengamati gitu loh. Jadi makanya saya sama Mas Bege itu selalu celingak-celinguk ke belakang, ke sebelah sini. Karena saya merasakan memang di sana ada sosok yang sudah lama mengamati. Ternyata betul ketika teman-teman membakar terasi, saya melakukan pemanggilan spontan, teman-teman langsung panik seketika ya, karena memang betul-betul melihat perwujudan yang sangat gamblang di depan mata mereka gitu loh. Akhirnya saya ambilkan lilin, lighting saya suruh untuk matikan. Dan sebetulnya ketika itu Mas Yongki dan Mas Benge mengajak saya untuk pergi gitu loh, pulang ya. Jadi tidak usah dilanjutkan karena memang semakin lama ketika terasi sudah dibakar oleh teman-teman, tempat tersebut semakin ekstrim gitu loh, dan teman-teman khawatir nanti gimana dan lain sebagainya. Tapi saya mengatakan kepada teman-teman, jangan, jadi tidak usah takut ya. Jadi teman-teman saya ajak untuk berada di belakang saya saja, tidak masalah ya. Akhirnya teman-teman meskipun sedikit takut maju apa tidak, tapi teman-teman akhirnya mencoba untuk terus mengikuti saya. Tapi bukannya teman-teman ini semakin mendekat ke saya, tapi teman-teman ini semakin memasang kuda-kuda ketika nanti jika ada apa-apa mereka langsung lari gitu loh. Ya, maka dari itu sangat berbahaya sekali sebetulnya, sangat berbahaya karena ketika nanti sekali saja nanti teman-teman ini kocar kacir, nanti kan otomatis saya yang menjadi repot. Karena ya kalau tidak teman-teman ini tidak terperosok ke jurang atau kemana, atau mungkin cedera dan lain sebagainya ya, mengalami cedera dan lain sebagainya. Maka dari itu teman-teman saya ajak untuk mendekat sekalian. Karena saya ketika mengunci bangsa astral ini pun juga tidak bisa bertahan lama gitu loh, karena ketika itu kondisi saya juga kurang fit karena saya memaksakan diri untuk eksplor, karena memang jadwal teman-teman saya sudah terlanjur berjanji kepada teman-teman untuk eksplor ya, mau tidak mau saya harus tetap berangkat gitu loh. Meskipun sebetulnya saya agak sakit, kurang enak badan dan lain sebagainya, jadi kurang fit karena memang energi juga banyak terkuras ketika pertama mendapatkan sosok pocong yang sudah banyak sekali menghabiskan energi ya, untuk mengambil rekotan, untuk menangkap gambarnya itu saja menghabiskan banyak tenaga. Nah, lalu ketika sudah teman-teman sudah mendapat perwujudan ya, ketika teman-teman sudah mendapat perwujudan dan sudah bisa menangkap sosok ke dalam kamera, lalu saya lepas. Dan ketika itu juga teman-teman mengajak untuk pulang. Ketika itu sudah jam sekitar, kalau tidak salah jam 1 ya, jam 1. Nah, teman-teman sudah mengajak untuk menyudahi penelusuran karena memang tempatnya semakin lama semakin ekstrim ya, akhirnya ya sudah, karena memang teman-teman sudah down dan belum terbiasa mendapati perwujudan yang real, yang memadat secara utuh dan benar-benar di depan mata mereka ini.
memang tidak bisa dipungkiri jika belum terbiasa pasti akan down seperti ini, karena energi mereka cukup besar ya, cukup besar untuk membuat tim takut, goyah dan lain, pikiran menjadi kacau dan lain sebagainya ya. Jadi itu teman-teman, kronologi yang sebetulnya terjadi memang itu. Nah, nanti kemungkinan besar saya berencana untuk kembali ke sana, kembali ke tempat tersebut lagi dengan menghimpun tenaga yang lebih besar ya, karena kemarin saya sendiri juga kurang fit, jadi pasti berpengaruh ya, pasti berpengaruh. Bahkan ini sampai sekarang saya masih belum, kondisi saya belum begitu fit ya, begitu normal, karena memang masih pilek dan masih kurang enak badan ya. Jadi tapi nanti nunggu hasil dari rembukan teman-teman ini nanti, masih bisakah kita gempur lagi ke sana, ke tempat tersebut, ketika saya dalam posisi benar-benar fit 100% ya. Jadi nanti saya bisa menghimpun tenaga yang lebih besar, saya bisa meminta teman-teman paguyuban dan padepokan untuk membantu saya membackup dari belakang ya, untuk datang ke sana lagi. Dan sebetulnya saya masih penasaran untuk ke sisi yang sebelah selatan ya, agak ke pojok. Di situ sepertinya saya melihat ada seperti perkampungan ya. Ini secara batinnya ada seperti perkampungan yang energinya cukup besar sekali di tempat tersebut. Nah, saya penasaran untuk mendatangi itu gitu loh. Tapi sebelum saya mendatangi itu, teman-teman ternyata mengajak untuk menyudahi penelusuran. Jadi buat teman-teman semuanya yang di rumah, para pecinta misteri paguyuban spiritual Singoliman ya, jadi itu sebetulnya kronologi ketika kenapa teman-teman memutuskan untuk menyudahi penelusuran di hutan larangan ya. Jadi nanti mohon doanya saja, semoga nanti teman-teman bisa untuk kembali ke sana ya, part kedua kita nanti akan lebih mengeksplor lagi tempat-tempat tersebut. Dan jangan lupa nanti like, subscribe, dan komen jika teman-teman ada rekomendasi tempat ya, atau memiliki rumah atau bangunan-bangunan yang menurut teman-teman itu angker dan teman-teman memiliki akses untuk masuk ya, nanti tulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman tinggalkan nomor HP, karena nanti supaya bisa dan mudah dihubungi oleh tim nanti ketika cek lokasi dan lain sebagainya, layak untuk dilanjutkan apa tidak. Jadi nanti untuk mempermudah saja, maka dari itu saya beserta seluruh tim paguyuban spiritual Singoliman mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh penikmat misteri yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe duluan subscribe, like, dan share ke grup-grup, ke teman-teman kamu ya. Jadi simak terus ya teman-teman penelusuran kami berikutnya yang lebih lebih greget lagi ya, bersama saya Prabu Satmatawi Sanggeni ya. Jadi doakan saja nanti teman-teman bisa mengeksplor kembali ke tempat di hutan larangan tersebut ya, untuk lebih menguak sebetulnya ada apa saja di tempat tersebut. Jadi itu saja teman-teman ya. Salam santun dari saya Prabu Satmatawi Sanggeni dari paguyuban spiritual Singoliman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.